Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reski Fadilah dari Prodi Sains Informasi Geografi 2021 dengan NIM 2101226 Universitas Pendidikan Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membawakan sebuah materi pembelajaran mata kuliah Meteorologi Klimatologi tentang hubungan tekanan udara dengan ketinggian. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, alangkah baiknya kita kenalan terlebih dahulu. Apa sih tekanan udara tersebut? Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tenaga yang menggerakkan massa udara tersebut menekan searah gaya gravitasi. Tekanan udara merupakan salah satu parameter yang hubungannya berkaitan erat dengan variasi pembentukan arah dan kecepatan angin. Satuan dari tekanan udara adalah milibar atau hektopascal. Untuk mengukur tekanan udara di suatu tempat, kita dapat menggunakan alat yaitu barometer. Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang memiliki tekanan udara yang sama disebut dengan isobar. Tekanan udara diukur berdasarkan tekanan gaya pada permukaan yang mempunyai luas tertentu. Satuan luas yang digunakan dalam pengukuran tekanan udara adalah atmosfer, milimeter kolom air raksa, atau milibar. Tekanan udara dasar atau yang lebih kita kenal sebagai tekanan udara normal adalah setara dengan tekanan kolom udara setinggi lapisan atmosfer bumi pada garis lintang 45 derajat dan suhu 0 derajat. Besarnya tekanan udara pada kondisi ini dinyatakan sebagai 1 atmosfer. Tekanan udara sebesar 1 atmosfer ini setara dengan tekanan yang ditimbulkan oleh kolom raksa setinggi 760 mm atau 1 atmosfer sama dengan 760 mm air raksa sama dengan 14,7 pounds per square inch sama dengan 1013 milibar. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara? Yang pertama, temperatur. Pada saat temperatur udara tinggi, maka volume udara dan molekul udara pun akan ikut mengembang. Akibatnya, tekanan udara akan menjadi semakin rendah. Begitupun sebaliknya, ketika temperatur udara rendah, maka tekanan udara akan menjadi semakin tinggi. Yang kedua, persebaran daratan dan lautan. Faktor persebaran daratan dan lautan memiliki peran penting, terutama pada daerah yang berada di lintang bagian tengah. Pada saat musim dingin tiba, sebagian dari daratan menjadi lebih dingin dan menjadi pusat dari tekanan udara bertekanan tinggi. Sedangkan ketika musim panas, daratan akan menjadi lebih panas. Di saat yang sama, tekanan udara menjadi lebih rendah dibandingkan saat musim dingin. Akan tetapi, saat terjadi musim dingin, tekanan udara akan menjadi lebih rendah saat berada di lautan, dan ketika musim panas, tekanan udara di lautan akan menjadi lebih tinggi. Lalu, apa sih hubungan tekanan udara dengan ketinggian? Tekanan udara vertikal memiliki kaitannya dengan ketinggian, yaitu semakin kita berada ke atas, maka tekanan udara juga akan semakin menurun. Maksudnya, semakin tinggi kita berada di suatu tempat,
seperti daratan tinggi atau gunung, maka tekanan udara yang kita rasakan juga akan semakin rendah atau berkurang. Dan sebaliknya, semakin rendah kita berada di suatu tempat seperti di dataran rendah ataupun pantai, maka tekanan udara yang kita rasakan juga akan semakin tinggi atau bertambah. Lalu, saya akan menjelaskan mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi. Peristiwa ini dapat terjadi karena ketika meningkatnya ketinggian dari suatu tempat, maka akan menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah molekul udara secara eksponensial dan juga udara yang menekannya berkurang, sehingga mengakibatkan udara di sekitaran atmosfer merenggang. Hal inilah yang mengakibatkan mengapa tekanan udara menurun seiring dengan meningkatnya ketinggian. Nah, ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada grafik di samping. Saya akan menjelaskan sedikit. Ketika kita berada pada ketinggian 20 km di atas permukaan laut, partikel udara yang berada di daerah tersebut sangatlah banyak dan juga rapat, sehingga udara yang menekannya akan semakin bertambah besar. Hal inilah yang mengakibatkan pada ketinggian 20 km di atas permukaan laut memiliki tekanan udara tinggi. Sedangkan ketika kita berada pada ketinggian 200 km di atas permukaan air laut, partikel udara yang berada di daerah tersebut sudah mulai berkurang dan mulai merenggang antara partikel yang satu dengan yang lain, sehingga udara yang menekannya berkurang. Hal inilah yang mengakibatkan pada ketinggian 200 km di atas permukaan air laut memiliki tekanan udara rendah. Hal inilah yang membuktikan semakin jelasnya perbedaan antara tekanan udara pada ketinggian 20 km di atas permukaan air laut dengan 200 km di atas permukaan air laut. Lalu, apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tekanan udara antara tempat satu dengan tempat yang lain? Yang pertama, pergeseran garis edar matahari. Pergeseran garis edar matahari menyebabkan fluktuasi suhu musiman, terutama untuk daerah garis lintang pertengahan. Suhu berpengaruh terhadap pemuaian dan penyusutan volume udara. Jika udara memuai, maka udara menjadi lebih renggang dan akibatnya tekanan akan menurun. Sebaliknya, jika volume udara menurun atau menyusut, maka kerapatan udara tersebut menjadi lebih tinggi dan akibatnya tekanan udara meningkat. Yang kedua, bentang laut. Bentang laut yang luas berperan sangatlah besar terhadap pengaruh fluktuasi tekanan udara. Karena laut merupakan pemasok uap air ke dalam udara melalui proses evaporasi. Penambahan uap air ke dalam udara ini menyebabkan tekanan udara meningkat, dan peristiwa inilah yang menimbulkan angin laut pada siang hari. Yang ketiga, hubungan antara tekanan udara dan ketinggian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.